Biarlah pagi hari ini kami tenggelam dalam cinta-Mu Tuhan. Biar kami tahu bahwa hidup kami ada dalam kendali-Mu. Kami tahu inilah hari-hari yang ajaib. Ini hari-hari yang luar biasa. Dan biar kami terbang tinggi bagi Raja Wali. Biar kekuatan, kasih, damai, sejahtera, hikmat, semua yang luar biasa Engkau turunkan dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya, Pastor. Selamat pagi Rosasana, Yom Kippur, dan Sukot sekalian. Karena kita akan bertemu lagi, saudara mungkin nggak tahu kapan. Tetapi dalam bulan ini kita merayakan 3 hari raya penting, saudara. Rosasana, kalau buat saya itu adalah saat saudara menetapkan 1 tahun. Apa yang akan terjadi. Saudara, Yom Kippur adalah saat di mana dosa kita, kelemahan kita, saudara, semua kutuk, semua temperamen yang buruk, kita berkata Tuhan bereskan. Kalau bisa putihin semuanya. Dan kita memulai dengan lembaran yang ajaib, yang baru dikuduskan, dimurnikan, diberi kesempatan baru. Tetapi Sukot, kita akan bersyukur dan kita akan menuai, saudara. Karena ayatnya berkata, engkau akan menuai kalau tidak menjadi lemah. Jadi ada banyak orang tidak bisa menuai janji Tuhan. Tidak bisa mengalami. Karena apa? Menjadi lemah. Saudara, karena itulah saya berharap 3 hari raya ini kita rayakan untuk apa? Untuk membuat kita waspada, mengerti, dan menangkap yang terbaik dari Tuhan. Saudara, dan hari ini saya mau kita waspada juga menghadapi tahun yang di depan, atau 5783 atau Pegimel. Saudara, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk saudara tahu kita hidup di masa yang seperti apa. Saudara, di dalam Alkitab selalu bicara tentang 7. Ada 7 jemaat, 7 kaki dian, 7 malaikat, 7 bintang, 7 cawan, 7 sangkakala, 7 meterai. Saudara, itu bukan begini ya, jemaat dulu, cawan, meterai, enggak. Tapi semuanya berjalan sama-sama 7. Saudara, jadi artinya 1, kedua, ketiga. Nah, kalau kita sudah sampai ke 7, maka kita sudah mendekati kesudahan dari segala sesuatu. Saudara, mulai daripada saudara Roh Kudus dicurahkan, itu akhir zaman. Saudara, kalau buku itu akhir zaman. Saudara, tetapi kita baru mulai dari lembaran pertama. Dan hari ini kita sudah ada di bab terakhir. Dan kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Nah, di dalamnya ada 7 semuanya. Ada 7 jemaat, ada 7 bintang, ada 7 malaikat, 7 cawan. Saudara, dan kalau sudah 7-7-nya genap, berarti kita sudah di, saudara, penghujung. Sudah di akhir buku. Sudah di kesudahan. Segala sesuatu sudah dekat. Saya berdoa kita waspada, bukan takut. Kita adalah Raja Walinya Tuhan, amin. Kita akan terbang tinggi pada saat ada angin keras. Amin. Kita tidak sembunyi, kita akan terbang tinggi. Nah, mari kita lihat. Saudara, next. Ini kondisi dunia, saudara. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 12-14. Ini National Geography. Saudara ya, jadi bukan saya yang buat. Saudara, ini National Geography. Dan malaikat yang ke-6 sudah sampai ke-6 rupanya. Menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis, menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja
di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, zaman dulu tidak ada yang percaya kalau sungai Efrat bisa kering. Saudara, ini sungai melewati 3 negara. Suriah, saudara, Turki, dan Iran. Saudara, tetapi saudara lihat hari ini, saya lihat saudara ya, saudara, September 2019 itu seperti itu. Itu saudara ya, batas airnya. Saudara, dan Agustus 2022, saudara lihat batas airnya. 18 meter. 18 meter itu saudara 6 tingkat gedung. Turun. Bang. Saudara, dan kemudian ini kondisi sekarang. Dari ini dulunya semua air, sekarang tinggal seiprit itu. Dan ayatnya berkata, ini tanda dari cawan dari malaikat keberapa? 6. Saudara, kita harus sadar. Kita ada, saudara, di fase ke-6. Tinggal 1 langkah lagi, maka genaplah semuanya. Saudara, dan dikatakan di sini akan ada naga, binatang, dan nabi palsu, dan juga roh najis. Dan ini akan menyebar ke seluruh dunia dan menyesatkan dan membuat mereka melawan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara berkata, Bu, kelihatannya biasa-biasa saja. Saudara, tahukah saudara bahwa WHO saja sudah mengakui 6 gender. Jadi kalau kita taunya laki perempuan, WHO sudah tidak 6 gender. Saudara, artinya apa? Ada laki perempuan, ada saudara ya, no gender. Jadi saudara tidak laki tidak perempuan. Saudara, ada bisex, artinya laki dan perempuan. Saudara, ada perempuan ke laki, laki ke perempuan. Saudara, dia mengakui 6. Tapi Thailand mengakui 16. Saudara bisa bayangkan gak? 16 gender. Saudara, bagaimana ini tidak disesatkan? Anak-anak saudara dari umur 6 tahun tidak boleh dipaksa pakai baju. Jadi artinya gini, kalau mereka laki tapi mau pakai baju perempuan gak boleh dilarang. Dan mereka tidak usah ditentukan gendernya. Karena gendernya akan ditentukan kalau mereka umur 17 tahun. Bukan Tuhan yang menentukan. Manusia yang menentukan. Saudara bisa bayangkan. Ini contoh penyesatan. Saudara, kita tahu, kalau saudara tahu di Bangladesh, saudara mereka kalau umur 15, belum saudara ya laku, belum berzina, saudara ya belum ML, maaf kata, saudara mereka merasa tidak laku. Saudara bisa bayangkan penyesatan yang mengerikan. Dunia sedang memutar balikan segalanya. Kita tahu gay dan lesbi tidak boleh dilarang. Bahkan sekarang sudah keluar di beberapa negara. Kalau saudara pendeta atau siapapun berkata, gay, homo itu sesat atau itu dosa, saudara masuk penjara. Apa yang saya mau katakan? Ini sudah terjadi. Nabi palsu, roh kenajisan. Apakah kita siap? Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, ini ayat lagi. Dan ini dibuat saudara ya oleh National Geography, saudara. Luar biasa kan? Saudara bisa lihat nanti. Saudara, dikatakan ditemukan mysterious holes, prison of demon. Saudara, kenapa? Ayatnya berkata begini. Dan berkata kepada malaikat ke-6, sekali lagi tadi saudara ya jelas ya, malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskan ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Maka dilepaskan ke-4 malaikat yang telah disiapkan pada hari jam untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Saudara, kalau saudara baca aslinya tidak begini, saudara. Aslinya kata-katanya begini. Di dalam sungai Efrat, saudara, ada penjara dari malaikat-malaikat yang jatuh atau iblis.
Dan dikatakan kalau penjara itu kelihatan karena sungai Efrat mengering, maka itulah saatnya dilepaskannya keempat malaikat itu. Dan malaikat itu akan membuat kematian sepertiga dari manusia lewat apa? Api dari langit. Saudara bayangkan Alkitab itu begitu detail. Saudara, ini membuktikan sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang bisa kita ragukan. Karena Tuhan dari 2000 tahun yang lalu sudah menulis bahwa one day sungai itu akan mengering. Saudara, yang kedua, Alkitab tidak ada yang tahu, saudara. Berkata bahwa di dalamnya ada penjara. Saudara, dan hari ini penjaranya sudah kelihatan. Saudara, ini penjaranya kelihatan semuanya. Saudara, ini lorong-lorongnya seperti ini. Saudara, bagaimana bisa? Karena Tuhan pegang kendali. Karena Alkitab ya dan amin. Karena tidak pernah saudara Tuhan membiarkan kita. Saya berdoa supaya saudara mengerti, kita tidak usah takut. Karena ini bukti Tuhan sudah tahu. Jadi kita anak-anak Tuhan harus makin giat. Siapkah kita diangkat di awan-awan? Siapkah keluarga kita? Siapkah kita berperang? Siapkah kita menahan? Siapkah kita bangun tembok? Siapkah kita berdoa lebih kuat? Saudara, kalau saya lihat jadwal Pak, saudara ya, Israel, saudara, saya berkata Tuhan ampunilah saya. Saudara, saya benar-benar melihatnya aja udah capek, saudara ya. Saya ini gak sanggup kayak beliau, saudara. Saudara, doa sekian banyak, kebaktian 5 kali. Saudara, saya sungguh-sungguh menghormati, saudara ya. Saudara, dan Alkitab berkata hormatilah mereka yang kerja keras. Mereka yang kerja keras. Saudara, hari-hari ini kondisi dunia. Next. Saya mau cuma saudara menangkap saja, ya. Saudara bayangkan ini seluruh dunia, saudara. Ayatnya berkata ada 4 kuda, salah satunya kuda hitam. Dan kuda hitam itu membuat apa? Gagal panen di mana-mana. Sehingga sangat-sangat susah untuk mendapat makanan. Saudara dan saudara lihat Serbia, Perancis, ya, Italia, kalau saudara lihat semua jembatannya sangat tinggi. Ini Spanyol, jembatannya di situ, saudara. Semua dulunya air. Dan sekarang sudah habis semuanya. Saudara, sungai Rhine, saudara hilang airnya, nggak tahu kemana. Saudara, sekali lagi sesuatu sedang terjadi. Saya berdoa kita waspada. Saya percepat saja cuaca ekstrim. Ya, next, percepat saja. Karena waktu, saudara, ini cuaca ekstrim. Bayangkan, saudara, hari ini Aceh, hari ini Bali. Tetapi ini di Pakistan, saudara, dan yang meninggal sampai 25.000 sekali banjir. Saudara bisa bayangkan, next, kebakaran hutan sebegitu besarnya semua kebakaran yang warnanya merah. Terus, next, cepat saja. Saudara, ini coba saudara bayangkan Meksiko, saudara, dan Italia itu harusnya tidak ada salju dan hujan es yang seperti ini. Tapi ini ada hujan es yang sebesar-besar itu, saudara. Saudara, dan kita lanjutkan. Ini yang saya mau tekankan juga. Next. Nah, saudara, sejak bangsa Israel, saudara ya, menjadi sebuah negara itu tahun 1948. Alkitab berkata, waspadalah. Karena itulah waktu. Pada waktu Tuhan sendiri berkata, pohon ara bertunas. Engkau sudah harus waspada. Dan Tuhan berkata begini, gempa bumi akan di mana-mana. Dan engkau tahu, engkau harus siap. Karena berarti kedatangan anak manusia sudah di depan pintu. Nah, saudara bisa bayangkan peningkatannya. Saudara, 1948, 560 gempa di seluruh dunia. Tetapi 2020 dalam belum sampai 1 tahun, 10 bulan, saudara tahu gempanya berapa? 192.000 gempa.
Dan Alkitab berkata kalau sudah ada gempa, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya. Bukan tafsiran. Di mana-mana, maka kalian tahu anak manusia sudah di depan pintu. Saudara, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tetapi saya mau saudara menangkap bahwa ini masa yang sangat menentukan. Rosasana kali ini tidak, saudara, kita harus hadapi dengan enteng. Tapi kita harus waspada. Sekali lagi waspada. Saudara, kita langsung masuk Rosasana. Tolong dicepatkan. Masuk ke Rosasana. Nah, saudara, 5783 lambangnya mulut dan unta. Saudara ya. Saudara, hari itu ada hamba Tuhan yang mendapat penglihatan. Saudara, ini bukan sembarang mulut. Tetapi dia melihat, saudara, ini rabi yang melihat. Saudara, dia lihat singa Yehuda mengaum, saudara. Dengan sangat kencang. Seperti berkata waspada. Seperti berkata ayo masuk dalam peperangan. Seperti berkata bangun dari tidur. Saudara, dan yang kedua dia melihat unta, saudara. Saudara, memang P, saudara, adalah mulut. Dan Gimel, saudara, itu unta secara garis besarnya. Walaupun ada bisa berarti juga gamal, bisa berarti juga gama, macam-macam. Tetapi kita yang paling normal, paling biasa adalah Gimel. Saudara, artinya unta. Nah, sekarang kita masuk lebih lagi P, mulut. Saudara, mari kita mulai memikirkan. Saudara, tahun ini apapun ditentukan oleh mulut kita. Apakah kita mau pakai mulut kita untuk menyembah? Apakah kita mau pakai mulut kita untuk bersyukur? Apakah kita mau pakai mulut kita untuk bersaksi? Ataukah kau pakai mulut saudara untuk mengutuk? Untuk saudara mengeluh, bersungut-sungut. Ingat hari itu, saudara, orang Israel 2 juta sudah sampai yang namanya Sungai Yordan. Itu tinggal nyebrang, saudara. Tetapi mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, kami tidak mau perang. Kami tidak mau perang. Dan hari itu 2 juta orang mati di padang gurun. Berputar-putar 40 tahun. Menjadi sebuah pertanyaan. Apakah mulut kita akan kita pakai untuk menyembah atau untuk bersungut-sungut? Tahun ini hati-hati dengan mulut saudara. Tahun ini hati-hati dengan bohong kecil, bohong besar. Tahun ini hati-hati dengan gosip. Tahun ini hati-hati dengan mulut yang melawan dan menghakimi pemimpin. Saudara, ingat peristiwa daripada anak Nuh, Ham. Saudara, dia mulai ngomong, papa lucu ya, papa telanjang gara-gara mabok anggur. Dan sampai hari ini dia kena kutuk. Hati-hati dengan mulut kita. Saudara, tetapi ada seorang anak budak. Saudara, dia ditawan, dia diambil dari Israel. Saudara, bayangkan. Seharusnya pada waktu dia lihat Naaman yang memimpin perang, saudara, kena kusta, dia bilang gini, syukurin. Dulu dia nyulik saya. Sekarang dia kena kusta, syukurin. Tapi dia tidak berkata demikian. Dia berkata, Tuanku, ada nabi, saudara, yang bisa menyembuhkan kusta. Dia bersaksi dan Naaman disembuhkan. Saudara bisa bayangkan, sehabis itu dia mendapat semua kedudukan yang baik. Mungkin dapat warisan, saudara, dan yang pasti dari seorang budak, namanya mungkin tidak disebut, tapi tercatat di Alkitab. Mulut bisa membuat kita naik, bisa membuat kita jatuh. Hati-hati tahun ini. Saudara, karena ini tahun singa yang mengaum. Saudara, perkataan tadi kita sudah bahas, tapi yang kedua nafas. Saudara, biar bagaimana nafas tidak hanya melalui hidung, tapi juga melalui mulut. Saudara, dan kita tahu orang Kristen adalah doa sebagai nafasnya. Dan saya melihat luar biasa jadwal tadi. Saudara, doa pagi,
Saudara Mahanaim aja doa paginya cuma 3 kali seminggu. Ini setiap hari saudara ya. Wah saya pokoknya angkat topi lah saudara. Saudara saya melihat keajaiban yang luar biasa. Saudara dan pada waktu saudara ini berdoa, ini masalahnya. Ada banyak orang berdoa itu rutinitas. Ada banyak orang berdoa tapi tidak nyambung saudara. Saudara padahal kalau kita doa yang paling saudara harus cek and recheck. Itu saudara nyambung gak, nyolok gak. Saudara bisa bayangkan ya. Kalau saudara itu mau ngecas HP. Saudara dan kemudian saudara stekernya ini gak nyolok. Saudara bisa dekat sekali dengan lubang. Tapi tidak nyolok. Maka tidak akan pernah saudara ada energi yang membuat kita menyala. Dan ini persoalan banyak orang. Saudara ada banyak orang doa, melakukan kegiatan Tuhan. Melakukan banyak hal yang sangat sibuk. Tetapi mereka kehilangan hubungan. Mereka kehilangan saudara keintiman. Saya berdoa pagi hari ini, jangan biarkan saudara kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kapan terakhir saudara masih menangis pada waktu menyebut Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau membuat hidupku seperti ini. Terima kasih karena Engkau memberkati. Terima kasih, saya selalu berkata begini pada banyak orang. Saya tidak tahu kalau hidup saya di luar pelayanan, di luar daripada pilihan Tuhan. Saya mungkin lulusan arsitek, tapi saya bukan orang pandai. Mungkin kalau saya bangun gedung, kemudian salah hitung, saudara ya gedungnya rubuh, saya di tempat yang lain, saya di penjara. Saudara yang pasti di usia 45-an, itu arsitek-arsitek di pensiun. Karena orang malas bayarnya mahal. Mereka lebih suka arsitek baru, inovatif, muda, bisa ngawasin, naik turun ke atas dengan sangat gampang. Saudara dan saya bisa bayangkan kalau saya 45 di pensiun, hari ini nganggur di rumah nonton sinetron. Saudara saya bisa bayangkan, saudara kalau saya tidak ada di dalam ladang Tuhan. Saudara mungkin hari ini saya cuma kerjanya ngemong cucu saudara. Sedangkan hari ini saya punya hidup yang sangat ajaib. Saudara saya keliling seluruh Indonesia. Saudara besok lusa saya akan pergi ke Manokwari. Saudara hari Selasa saya akan ke Jawa Tengah. Saudara 1 hari pulang balik. Saudara ya ada banyak hal yang saya nikmati. Saya makan makanan seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Saya cuma bisa berkata Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau pilih. Dan setiap kali saya mulai bersyukur. Hati saya meluap dengan cinta. Saudara dan saya merasakan connect. Dan tiba-tiba saudara ada energi. Ada firman, ada keajaiban, ada urapan. Ada saudara segala kemuliaan. Dan kalau saudara doa. Tapi saudara tidak connect. Maka saudara tidak akan merasakan itu. Saudara cuma akan, ya udah selesai, capek, ngantuk. Karena itu pagi hari ini saya berkata nafas. Nafas artinya menyedot dan membiarkan semua oksigen itu memenuhi badan kita. Biarkan kita itu menghirup dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Saudara dan kita benar-benar disegarkan, dipenuhi oleh Tuhan. Saudara yang selanjutnya adalah mencipta saudara. Saudara ada begitu banyak saudara anak-anak Tuhan ini saudara ya yang berpikir ya ngomong apa aja boleh. Tahukah saudara bahwa Alkitab berkata apa yang kau katakan itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Jadi pakai tahun ini untuk mencipta saudara. Saudara ciptakan ekonomimu. Ciptakan saudara ya keluargamu. Ciptakan saudara pelayananmu. Saudara saya itu yang bicara soal mencipta ya.
Saya itu perkatakan dari anak-anak saya kecil. Saudara, setiap kali saya bilang gini, anak luar biasa, anak kreatif, anak dahsyat, kaya raya, diberkati cinta Tuhan. Anak-anak saya akan menjadi kepala sampai puncak kemuliaan. Dan saya melihat apapun yang saya ucapkan jadi. Apapun. Saudara, kadang-kadang saya sampai tidak habis mikir ya, dengan hidup saya dan keluarga saya, saudara. Saudara bayangkan hari itu anak saya baru SMA. Saudara, dan tiba-tiba ada orang mengeluh. Saya ini punya pabrik ya, dan pabrik saya ini hampir tutup. Dan iseng anak saya bilang begini, sini saya lihat. Dan dia bawa deklarasi setiap hari. Saudara, dia deklarasi, kemudian Tuhan mulai kasih ide-ide. Dia bilang sama orangnya, gimana kalau saya bantu urusin pabrikmu yang mau tutup. Saudara, dan dia urusin. Saudara, dia dapat ide sangat banyak. Singkat cerita, dari pabrik itu mau tutup. Saudara, pabrik itu hari ini sudah jadi 3 pabrik. Dan anak saya cuma modal apa? Dapat dari Tuhan sampein. Dapat dari Tuhan sampein. Saudara, dia punya saham kosong 50%. Saudara, orang tuanya dari temennya ini bilang begini, pokoknya kita ikutinlah Stephen ngomong apa. Ya, dia ini benar-benar pembawa rezeki, keuntungan, keajaiban. Saudara bayangkan. Ya, saya sampai bilang, Tuhan, ini benar-benar nasib baik. Saudara, yang anak saya yang satu lagi Joshua, saudara bisa bayangkan dia pergi ikut, masih muda, ikut cuma pelayanan di sebuah desa. Saudara, dan hari itu ada tante-tante semuanya ikut pelayanan. Saudara, dan dia lihat ini pelayanan ke desa kok ya pakai sepatu hak. Jadi anak saya langsung bilang begini, Tante gak usah bawa koper deh, saya bawain. Karena tante kalau sudah pakai sepatu hak bawa koper bisa jatuh nanti. Saudara, dia gotongin lah itu kopernya tante-tante. Setelah itu dia kaget, saudara. Karena ternyata saudara tidak ada kerannya buat mandi. Tetapi harus ambil nimba dulu. Baru terus kemudian ditaruh di kamar mandinya. Dia bilang lagi sama tantenya, Tante gak usah khawatir, saya timbain, tante tinggal mandi. Saudara, dia timbain lah saudara. Saudara, wah tante-tante ini kebetulan kenal saya, langsung semuanya WA live. Dia bilang begini, Bu, ibu punya anak manis banget. Ya, gak ada anak kayak begitu Bu zaman sekarang katanya ya. Anak saya gak pernah nanya, mama saya bawain. Wah, segala macam pujian. Saudara, saya juga puji Tuhan. Puji Tuhan, saya cuma ngomong begitu aja saudara ya. Karena anak saya memang sudah biasa kerja dari kecil. Saudara, anak saya itu gak pernah saya manja. Saudara, kelas 6 SD sudah saya suruh jalan kaki ke sekolah. Kalau saudara nanya, Bu kenapa kejam begitu? Saya mengikuti cara pendidikan Israel dan cara pendidikan saudara Jepang. Kalau saudara tahu, saudara bisa lihat, saudara Israel dan Jepang mengajarkan anak itu mandiri dari sejak usia 5 tahun. Saudara, karena mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi. Mereka berkata kami bisa dengar bom, kami bisa dengar sirine. Jadi kalau anak-anak itu tidak mandiri dari sejak dini, kami tidak bisa membuat mereka survive dan hidup. Saudara, jadi saya juga biasa seperti itu. Saudara, dan kemudian saya ajari mereka untuk masak yang simpel-simpel dari sejak kecil. Nyapu, ngepel, saudara kerja jualan, itu dari sejak umur 6 tahun. Dan ayah ibu saya dulu juga melakukan itu. Nah saudara, tante-tante ini bahagia banget lihat anak saya, buat saya biasa-biasa aja. Dan kemudian pulang, saudara seorang tante ngomong begini, Bu, saya ini punya restoran lebih daripada 30 restoran di seluruh Indonesia. Terus saya akan bikinkan restoran khusus buat anak ibu. Semua anak ibu gak usah buat apa-apa, mereka pelayanan. Dan saya kasih semua keuntungannya buat dia. Saudara bayangin, tidak ada A, tidak ada B, cuma bawain koper, nimbain air, dan bahkan dia tidak tahu tante ini punya 20 restoran.
Saudara tiba-tiba dikasih satu restoran dan gak usah kerja. Cuma terima hasilnya tiap bulan. Dan itu sampai hari ini. Saudara bisa bayangkan. Ya, kalau saudara ini mencipta. Ya, tiba-tiba ada berkat-berkat yang istilah saya saudara, out of the blue. Tidak ada yang bisa kita pikirkan. Garuk-garuk kepala cuma saya bisa. Tapi saya bilang wow. Berkat Tuhan ajaib. Saudara salah satu lagi dari kuasa mencipta ya. Saya sudah berapa kali saksikan di tempat lain. Saudara hari itu anak saya dikasih restorannya salah satunya di Palu. Saudara dan tahu Palu pernah gempa. Pada waktu dia meresmikan restoran itu dia cuma bilang begini. Dalam nama Tuhan Yesus dijagai, ada tembok Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Dia deklarasi saudara. Bahwa Tuhan menjagai, membuat untung dan sebagainya. Saudara restoran itu dibuka, untungnya gak seberapa, ya laku tapi normal-normal saja. Saudara dan tiba-tiba Palu gempa. Kaget sekali, dia tanya. Bagaimana? Dia bilang aneh Pak. Sebelah kiri hancur, sebelah kanan hancur. Cuma restoran kita yang berdiri. Saudara, dan dari satu kota, cuma tempat dia yang listrik bisa nyala, air bisa nyala. Saudara, keajaiban terjadi hanya karena apa itu? Mencipta, deklarasi. Tapi yang lebih dahsyat setelah itu, seluruh restoran tidak ada yang buka kan. Saudara, semua makan di restoran anak saya. Saudara, omsetnya itu sebulan bisa 1 M saudara. Dan dia bilang saya mendadak kaya justru karena gempa. Saudara, kalau engkau di dalam Tuhan, badai tidak membuatmu menukik tapi membuat terbang tinggi. Saudara, kalau tidak gempa, saudara restoran dia belum tentu laku saudara. Rasanya biasa aja, cuma jual apa? Ayam goreng sama sambal empal goreng, cuma begitu saudara. Tapi karena gempa, itu menjadi satu-satunya restoran sekota. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara bersama Tuhan, kita tidak akan saudara tenggelam dan hancur. Air boleh naik karena kita di dalam bahtera Kristus kita ikut naik. Amin. Berkat kita ikut naik. Mungkin goyang-goyang dikit kena angin. Tapi santai aja saudara. Karena kita ada dalam perlindungan sempurna. Saudara dikatakan memakan. Ya. Persoalannya kita tidak cuma harus perhatikan makanan jasmani. Tapi makanan rohani. Setiap saya, orang tua saya, anak-anak saya, kami itu setiap hari saudara akan dengarkan khotbah. Saudara, khotbah siapa saja. Saudara, setiap bulan kami baca buku. Setiap saat kami baca Alkitab. Saudara, orang bilang, why? Karena itu makanan kami. Saudara, dan itu membuat kita kuat dan semakin kuat. Tapi ada banyak orang yang dia makan, maaf kata ya, berita. Nanti soal FS dipelototin terus, apa gunanya sih? Saudara juga gak tahu kebenarannya kok. Ada soal artis pelototin terus. Apa gunanya? Nah, saudara, ada yang sangat suka. Saudara dengerin gosip. Ada gosip baru ya, hamba Tuhan. Saya sampai berkata, aduh jemaat ya, please perhatikan apa yang kau makan. Saudara, mungkin ada beberapa orang ya, saya bukannya ikut-ikutan tapi saya bilang ini, beberapa orang kayak gini. Bu, ibu tahu Pak G, ya, hamba Tuhan itu mendoakan orang. Loh, saya bilang mendoakan orang pasti dong semuanya. Masa kita kalau doain orang cuma pilih orang baik? Kan gak bisa. Justru kita hamba Tuhan harus mendoakan orang jahat dan orang baik, betul kan? Tapi itu diomongin banyak orang. Saya bilang, saya gak mengerti sungguh dengan cara mikir banyak orang. Ya, gereja
harus menampung, mendoakan orang jahat dan orang baik. Kita harus membawa kebenaran. Kita justru harus membawa orang-orang kusta, pemungut cukai, yang kemudian saudara akan menjadi saksi-saksi Kristus. Seperti Sakius, Maria Magdalena dan sebagainya. Betul enggak? Ya, saya berdoa bagaimana yang satu punya cara pikir benar. Yang satu punya cara pikir yang salah. Tergantung caramu memakan. Dan saya berdoa biar di tahun ini perhatikan secara roh caramu memakan. Perhatikan kau dekat dengan siapa. Saudara, ini statement sekuler. Tetapi saya percaya itu juga Alkitabiah. Saudara, karena ada ayatnya. Saudara, statement sekuler itu berkata begini. Lihat teman-teman terdekatmu. Karena engkau pasti menjadi orang yang sama dengan teman-teman terdekatmu. Tapi Alkitab berkata yang sama, saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi coba saudara lihat teman-teman di dekatmu. Apakah teman-temanmu itu selalu saudara yang khawatir? Ini gimana sih resesi? Aduh, suami saya nyeleweng. Terus seperti itu. Atau teman-teman di dekatmu itu berkata, ayo kita maju lagi. Ini waktunya menginjil. Ini waktunya menabur. Kita percaya ada lawatan terbesar. Tentukan teman-teman di dekatmu. Karena itu menentukan siapa engkau. Engkau mau jadi seperti apa. Saudara, dan yang terakhir mencium. Di tahun ini saya berkata perhatikan sungguh hubungan keluarga. Suami dan istri. Anak-anak dan orang tua. Pemimpin. Saudara dengan bawahan, kita dengan Tuhan. Saudara, di dalam bangsa Yahudi kata mencium. Saudara, itu luas, tapi itu menciptakan atau itu artinya kemesraan. Itu artinya saudara kedekatan. Dan berapa banyak dari kita saudara seringkali tidak punya kedekatan. Ya. Seringkali saudara kita hari-hari ini mungkin terlalu sibuk, kita tidak punya kedekatan dengan anak, dengan istri. Saudara, kita tidak punya kedekatan. Mungkin dengan pemimpin kita. Kalau pemimpin kita ngomong, kita nggak dengerin, bosan. Pak Pastor itu cerewet, pasti ngomongnya begitu lagi. Seberapa banyak kita bisa mewarisi, itu menentukan kita tahun ini bisa melewati dengan baik atau tidak. Saudara, mari kita teruskan Gimel. Saudara, ada sesuatu yang sangat ajaib dengan Gimel. Ya, saya tahu tahun ini bukan tahun yang mudah. Karena apa? Unta lambangnya. Dan unta ini binatang yang hidup di mana? Padang gurun. Tadi saya tunjukkan kekeringan di mana-mana. Saudara, bahkan presiden kita sudah bilang, banyak bangsa, banyak negara sudah mulai kolaps. Dan dia berkata kalau bisa mulai tanam. Karena kita tidak tahu kapan negara kita juga mengalami kekeringan. Saudara, tetapi saya tidak bahas itu. Tapi saya bahas setiap orang harus lewati padang gurun. Saudara, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud sampai Yesus. Padang gurun bukanlah sebuah tempat tinggal. Tapi padang gurun adalah transit. Masalahnya saudara bisa tentukan di padang gurun. Saudara mau 40 tahun seperti orang Israel dan mati di situ. Atau saudara mau seperti Yesus 40 hari. Dan saudara, Yesus keluar dengan kemenangan besar. Iblis tunduk, bahkan dilayani oleh seluruh malaikat Tuhan. Saudara, pilihannya dari saudara semuanya. Bagaimana tahun ini kita akan lewati? Apa kita akan lewati dengan kemenangan yang gilang gemilang? Atau kita akan lewati dengan kerutuan, kesedihan, ketakutan, kemanjaan?
Sehingga kita mati dan berputar-putar di padang gurun. Saya suka guyon sama banyak orang, saya bilang ini, pilih. Mau 40 tahun atau kayak Abraham lah 25 tahun. Saudara mau pilih lebih turun lagi kayak Yusuf 13 tahun. Mau turun lagi kayak Paulus 3 tahun. Atau saudara mau pilih kayak Yesus cuma 40 hari. Tentukan. Tergantung reaksimu. Tergantung kemenanganmu. Saya punya seorang teman. Dia kena kanker, saudara. Saudara, pada waktu dia kena kanker belum selesai. Dia kena PHK. Pada waktu diumumkan di PHK, dia ajukan. Dia berkata, saya ini kena kanker. Saudara, pabriknya langsung berkata, ya Bu, bagus. Kami biayai semuanya. Tapi ibu tidak usah masuk lagi dan ibu terima pesangon. Saudara, dan hari itu dia telepon saya. Itu padang gurunnya. Ngeri banget kan. Dengernya itu udah aduh ngeri banget. Sudah kena kanker PHK, saudara. Tapi hari itu dia bilang begini, Bu, saya enggak minta didoakan. Saya minta ibu khotbah. Saya bilang, hah? Buat apa, Bu? Saya ini kan kena begini, jadi saya pakai kesempatan buat ngundang semua teman-teman saya. Saya bilang datang doain saya. Dan pasti semuanya datang karena sungkan. Dia bilang, saya bilang sama teman-teman di kantor, ayo datang doain. Karena saya di PHK, semua datang. Dan dia bilang, Bu, nanti kalau datang khotbah ya Bu. Tentang keselamatan akhir zaman. Setidaknya biar mereka semua datang. Saudara, selesai dia kena PHK, dia kerjanya bukan, saudara ya, menangisi nasibnya. Dia bikin KKR. Setiap kali saudara di tempatnya 200 orang bikin kebaktian. Sampai saya bilang begini, Bu, ibu ini ceritanya apa? Loh, saya ini sekarang kena PHK dapat pesangon lumayan, Bu. Jadi saya pakai untuk bikin kebaktian dengan alasan doakan saya. Dan mereka semua datang. Agama apa saja. Dan saya pakai kesempatan untuk bersaksi. Saudara, kalau dia di kemo, dia juga lewati kemo. Saudara, dia bilang, dia bikin nyanyian. Dia bawa barang. Saudara, dia bagikan ayat buat yang sama-sama di kemo. Saudara, dia doain seberapa banyak di rumah sakit itu. Saudara, dan dokter berkata dia harus di kemo 30 kali. Saudara, 3 kali. Dokter bilang gini, hah? Semua sudah bersih. Tidak ada lagi. Saudara, dan dia bilang begini, Tuhan itu ajaib. Orang lain sudah berkata pasti rambutnya rontok kayak abu. Jadi saya sudah siap. Saudara, wig, ya, dia sudah siap, saudara. Taunya saudara, lewat itu rambut tidak rontok sama sekali. Selera makan tidak turun sama sekali. Saudara, dia bilang saya lewati bersama Tuhan. Yang ajaib saudara, gara-gara itu anaknya semua berkumpul. Saudara, dari anaknya biasanya sibuk. Sekarang anaknya seminggu sekali nyembah, pujian, pimpin persekutuan. Dia buka persekutuan setiap minggu. Saudara, dan ujungnya apa? Hanya butuh waktu 4 bulan. Dia dapat pekerjaan baru dengan gaji 2 kali lipat. Orang ini keluar dari padang gurun dengan kemenangan besar. Dia tidak cuma keluar sebagai pemenang. Dia dapat gaji 2 kali lipat. Anaknya semua jadi penyembah melayani Tuhan. Walaupun kerja. Saudara, dia setiap minggu kebaktian. Dan dia jadi pengajar bersaksi keliling dunia. Padang gurun mengubah wanita biasa menjadi penginjil warrior yang perkasa. Tapi bagaimana dengan saudara? Berapa tahun yang saudara mau lewati? Dan apakah padang gurun merubah saudara menjadi warrior? Atau padang gurun merubah saudara jadi pemberontak? Pilihan di tangan setiap kita. Saudara, dikatakan di sini, saudara, ya, unta itu berdatangan membawa upahmu.
Jadi saudara, sebenarnya Tuhan berkata tahun ini adalah tahun reward, saudara. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Ini tahun reward. Ini tahun berkat besar. Tapi persoalannya apa yang saudara tabur? Saudara tabur iri, saudara menuai kematian. Saudara tabur marah, saudara tuai perpecahan. Tapi saudara tabur kasih, saudara tuai jiwa-jiwa. Saudara tabur iman, saudara tuai kemenangan. Apa yang saudara tabur selama ini, tahun ini akan menjadi sangat nyata, saudara. Saudara, tahun ini juga saudara harus belajar berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, dikatakan unta itu mampu meminum 200 liter dalam 3 menit. Ya. Saudara, dan air kita tahu lambang dari Roh Kudus. Seberapa saudara bisa sangat intim dengan Roh Kudus. Sampai hidupmu ini dipenuhi. Bahkan Alkitab berkata di dalam Yohanes 7. Dari dalammu mengalir aliran-aliran air hidup. Ataukah saudara ini tidak pernah saudara bisa minum? Banyak orang tidak bisa tenggelam di dalam Roh Kudus. Banyak orang, tadi saya dengar, saudara ya, tema doa paginya keren banget. Membangun tahta. Karena ayatnya dikatakan jelas bahwa tahta itu dibangun dengan pujian umat Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar menjadi orang yang bisa tenggelam? Karena Yehezkiel berkata, ada padang gurun, tapi ada sungai yang cuma semata kaki. Ada sungai yang sampai saudara ya, paha, pinggul. Ada yang sedada, ada yang membuat kita tenggelam. Seberapa banyak kita bisa intim dengan Roh Kudus. Saudara, ini juga apa? Mampu mengangkut 450 kilo satu unta melewati padang gurun. Saudara, artinya ini tahun kerja, ini tahun tanggung jawab. Ini bukan tahun saudara santai, ini bukan tahun manja. Ya, kalau dikasih tugas, gak bisa pak, wah saya ini ya berat, sibuk banget. Ini tahun saudara harus memikul tanggung jawab. Saya berharap saudara berkata, Pak, saya ambil tanggung jawab youth. Saya ambil tanggung jawab ya untuk mungkin penari. Saya ambil tanggung jawab. Mungkin saudara bilang ibadah satu. Dan jangan cuma sekedar hadir. Mulai doakan peperangan rohani. Tulis orang-orang yang hadir di dalam jemaatmu. Digembalakan, ditelepon, ditanya, didoakan, buat Zoom. Karena ini tahun tanggung jawab. Saudara, hari itu saya punya pelayanan youth. Dan setiap kali saya buka youth, saudara, pertama kali KKR itu mencapai 3.500. Dan kemudian saya kasih, saudara. Saya itu suka, saudara ya, membuka sesuatu dan kemudian saya suka wariskan. Jadi saya lempar di tim musik waktu itu. Saya bilang, hei kalian gak bisa cuma melayani, main musik tok kelentang-kelentung, saya bilang. Mulailah jadi gembala, mulailah jadi contoh, mulailah jadi pemimpin. Maka Tuhan akan angkat engkau sangat tinggi. Saya bilang sama mereka, siapa yang mau buat jadi youth pastor, gembalakan. Saudara dan satu orang angkat, yang lain gak mau. Tapi itu pun dengan ogah-ogahan. Saudara mau tahu, dari 3.500, kebaktian kedua tinggal 2.000, dalam 3 bulan tinggal 5 orang. Kapasitasnya nggak cukup, saudara. Saya bilang gini, oke. Dia bilang, saya menyerah bu, saya menyerah. Keluar malah. Saudara, kemudian saya bilang, oke, saya buat lagi. Saya buat lagi KKR, 3.000 lagi. Saudara, saya tantang lagi. Saya masih kasih tim musik. Karena tim musik saya itu semua anak muda, saudara.
Saya bilang, siapa dari kalian yang mau? Satu orang lagi angkat tangan. Saudara sama lagi, 6 bulan. Dari 3.000, dari 4.000 jadi cuma 5 orang. Marah juga pergi. Gagal marah. Bukannya upgrade, saudara. Saudara itu terulang sampai 5 kali. Akhirnya saya bilang begini sama anak saya. Jos, hari itu dia baru berusia, saudara ya, 15 tahun. 16 tahun. Saya bilang begini, Jos, ini gak ada yang mau. Dan mereka gak sanggup. Pegang kamu aja. Saya gak mau nepotisme harusnya. Saya gak mau langsung pertama anak saya. Saya selalu pertama orang lain. Tapi saya bilang udah pegang kamu aja. Tapi mama gak mau karena kamu anak saya. Saya bilang. Jadi mama gak mau bikinin kamu KKR. Kamu bikin sendiri KKR. Buktikan. Bahwa kamu di dalamnya kekuatanmu ya mewarisi sangat banyak. Bukan karena kamu anak mama. Saudara dia bikin KKR. Tanpa uang 1 sen pun dari saya. Dengan doa, dengan deklarasi, melobi kanan kini, nyembah Tuhan 6.000. Bahkan dia langsung bikin baptisan, 350 orang langsung dibaptis. Dan saudara dia gembalakan sampai hari ini. Saudara 5 tahun sudah berlalu. Saudara dan hari ini sudah berkembang di 10 kota. Saudara dan full timernya saja 40 orang. Saudara dan mereka membuat lawatan kegerakan dan ada kurang lebih saudara 500 rumah singgah. Sekali lagi banyak orang beralasan. Banyak orang saudara tidak berani membawa beban. Tapi saya mau berkata kalau engkau mau tahun ini keluar, menjadi besar, menjadi dewasa. Beranikan diri untuk mulai mengambil tanggung jawab bersama Tuhan. Saudara akan menikmati keajaiban. Saudara akan menikmati bagaimana Tuhan merubah setiap tantangan menjadi kemuliaan. Dan kau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Terakhir, saya akan bacakan 2 ayat. Saudara, next terakhir, inilah ayat tahun ini. Dan saya berharap ini menjadi kekuatan buat saudara. Ya. Oke, next. Ya, terima kasih. Saudara, ayatnya bilang binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala burung unta sebab aku membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, tahun ini boleh ada padang gurun. Ada jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan memberi minum umat-umat pilihannya. Saudara, mungkin kita lewati padang gurun, tapi Tuhan akan buat air memancar. Sungai kelimpahan akan Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, jangan takut, tapi mari jalani bersama Tuhan. Jadilah umat pilihan Tuhan. Bukan umat saudara yang berontak, umat yang manja, tapi umat pilihan. Umat pilihan artinya mereka yang didapati setia. Saudara, dan satu lagi ayatnya, didapatinya dia di suatu negeri. Saya berharap ini ayat Tuhan bilang didapatinya. Ya, kita di Indonesia. Di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan padang belantara. Tapi ini janjinya. Dikelilinginya dia, diawasi, dijagai seperti biji matanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tahun ini Tuhan janji akan mengawasi kita. Akan menjagai kita seperti biji matanya. Amin. Dan saya berdoa setiap kita terus tinggal. Diawasi itu kadang-kadang gak enak loh saudara. Ya, mungkin selalu kalau saudara diawasi, saudara nakal sedikit dijewer, itu diawasi. Saudara keluar jalur dipukul, itu diawasi. Saudara, tetapi itu karena dia cinta. Karena kita dijagai. Karena kita biji matanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara.
Hamba mau berkata, biarlah tahun ini 5783 kami lewati dengan kedalaman bergaul dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus biar memancar dalam hidup kami aliran-aliran air hidup. Biar kami ini terkoneksi. Kami tidak mau menyembah sebagai rutinitas. Kami tidak mau berdoa hanya sebagai kebiasaan. Tapi kami mau begitu dekat dan intim dengan Engkau. Biar tahun ini kami lewati dengan kemenangan yang gilang gemilang. Mari awasi kami. Mari jagai kami. Mari jadikan kami biji mata-Mu. Biarkan kami melewatinya dan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat apa yang dibuat jemaat khususnya hamba-Mu dan keluarga. Orang-orang yang menabur. Orang-orang yang melakukan banyak doa. Hamba berdoa tahun ini. Kau beri reward yang sangat besar. Sangat besar. Karena Engkau Tuhan yang setia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.